Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, perkenalkan nama saya Marzli Swadam dari kelas 11 MIPA 1 Man Insan Teknik Kiasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang jumlah isomer alkana dan namanya dengan rumus kimia C7H16. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih pengertian isomer dan alkana. Nah, Isomer memiliki pengertian yaitu peristiwa di mana suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Sedangkan alkana atau biasa kita sebut sebagai hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Rumus alkana sendiri adalah CnH2n plus 2. Nah, setelah itu sekarang kita akan mempelajari jumlah isomer alkana pada C7H16. C7H16 atau yang biasa kita sebut sebagai heptana adalah suatu senyawa karbon yang dimana memiliki 7 atom C dan setiap atom C-nya berikatan tunggal. Rantai pada C7H16 atau heptana bisa berbentuk rantai lurus maupun rantai bercabang selama atom C-nya masih ada 7. Konsep inilah yang disebut sebagai isomer. Nah, yang pertama, C7H16 memiliki struktur rantai lurus. Bisa kita lihat di gambar ini bahwa ada titik C yang memiliki jumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesungguhnya inilah yang disebut sebagai N-heptana atau normal heptana. Yang kedua, untuk membuat satu cabang maka diputus satu atom C di ujung dan disambung ke atom C yang lainnya. Nah, di rantai utamanya sekarang kita hanya memiliki 6 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena atom C-nya ada 6, maka kita sebut sebagai heksana. Atom C yang di ujung tadi kita sambungkan ke atom yang di nomor 2. Nah, karena di nomor 2 ini dia memiliki satu cabang, seperti kita tahu jika atom C bercabang 1, maka kita sebut sebagai metil. Nah, metilnya ada di nomor 2, maka kita namakan gambar ini sebagai 2-metil heksana. Yang ketiga, kita akan memutus atom C yang di ujung tadi ke atom C yang lainnya, namun di tempat yang berbeda. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti nomor 2 tadi, jika atom C-nya ada 6, kita sebut sebagai heksana.
Karena atom C yang dituju tadi kita sambungkan di nomor 3 dan di nomor 3 itu hanya memiliki satu cabang, maka kita namakan sebagai 3-metil heksana. Nah, sekarang kita akan membuat dua cabang dari heptana. Nah, karena kita akan membuat dua cabang, maka di rantai utama hanya memiliki 5 atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia hanya memiliki 5 atom C, maka kita namakan sebagai pentana. Nah, di sini kita akan membuat cabangnya itu di nomor 2 dan di nomor 2. Bagaimana sih strukturnya? Nah, kita tarik satu dari atas dan kita tarik satu dari bawah. Nah, karena di sini kita buat cabangnya di nomor 2 dan di nomor 2, maka kita namakan 2,2. Nah, kali ini berbeda ya. Tadi hanya memiliki satu cabang, maka dinamakan metil. Namun sekarang kita memiliki dua cabang, maka kita tambahkan kata di depan kata metil menjadi dimetil. Nah, struktur ini kita namakan sebagai 2,2 dimetil pentana. Lanjut, yang ke nomor 5. Kita buat dua cabang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita namakan sebagai pentana. Nah, kali ini kita akan mencabangkannya di nomor 3 ke atas dan di nomor 3 ke bawah. 2. Nah, seperti tadi, karena kita memiliki dua cabang, kita namakan sebagai dimetil, dan kedua cabangnya berada di nomor 3 dan di nomor 3, kita namakan sebagai 3,3 dimetil pentana. Nah, sekarang lanjut yang ke nomor 6. Di nomor 6 kali ini kita akan mencambangkan dua lagi di heptana. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ada 5 atom C, maka kita namakan sebagai pentana. Nah, kali ini kita akan membuat dua cabang itu di berbeda tempat, berada di titik 2 dan berada di titik 3. Nah, seperti ini. Karena kita memiliki dua cabang, kita namakan lagi sebagai dimetil. Namun cabangnya ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Maka nama dari struktur ini adalah 2,3 dimetil pentana. Lanjut ke yang nomor 7. Di nomor 7 lagi-lagi kita akan membuat dua cabang di heptana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kali ini kita akan mencabangkan lagi di tempat yang berbeda, di titik 2 dan di titik 4. Karena dia memiliki 5 atom C dan dia memiliki dua cabang, maka kita namakan dimetil pentana. Nah, di mana aja sih cabang itu? Berada di nomor 2 dan berada di nomor 4. Maka kita namakan sebagai 2,4 dimetil pentana. Nah, sekarang nomor 8. Di nomor 8
kita akan mencabangkannya menjadi 2 lagi. Harap diingat, jika 2 atom C bergabung menjadi 1, maka akan kita sebut sebagai etil. Bukan metil ya, karena kalau metil kita mencabangkan itu satu ke atas, satu ke bawah, atau di nomor 2, di nomor 3. Tetapi kali ini kita akan mencabang dan cabangnya itu bercabang lagi. Nah, di nomor berapa sih kira-kira? Kita akan mencabangkannya di nomor 3. Cabang dan cabangnya akan membuat cabang lagi. Kenapa sih gak bisa di nomor 2 ataupun nomor 4? Nah, dalam struktur kita bisa membacanya itu dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Misalkan kita letakkan di nomor 2. Nah, jika kita hitung dari sebelah kiri, maka cabangnya itu ada di posisi nomor 2, 1, 2. Namun, jika kita hitung dari sebelah kanan, maka cabangnya itu ada di nomor 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita harus mengambilnya itu di angka yang terkecil. Maupun nomor 4, jika kita mencabangkan di nomor 4, jika kita hitung dari sebelah kiri, maka cabangnya itu di nomor 4 kan? 1, 2, 3, 4. Namun jika kita hitung dari sebelah kanan menjadi 1, 2. Nah, dia itu nggak seimbang jadinya. Sedangkan dalam peraturannya kita mengambil angka yang paling kecil. Nah, di sini bisa kita lihat, misal kita taruh di angka nomor 3, maka cabangnya itu dari kiri maupun dari kanan kita akan menemukan urutannya di nomor 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Nah, seperti tadi, jika dia bercabang dan cabangnya bercabang lagi, maka kita sebut sebagai etil. Dan karena dia memiliki 5 atom C, maka kita sebut sebagai etil pentana. Nah, karena di nomor 3, berarti struktur ini kita namakan sebagai 3 etil pentana. Untuk membuat rantai cabang 3 di nomor 9, kita akan memutus 1 atom C di heptana lagi menjadi sisa 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencabangkannya di nomor 2 ke atas, nomor 2 ke bawah, dan 3 ke atas. Nah, karena dia ada 4 atom C, kita sebut sebagai butana. Nah, cabangnya ini memiliki posisi yang berbeda-beda. Ada di 2 ke atas, 2 ke bawah, dan 3 ke atas. Karena dia ada 3 cabang dan cabangnya berbeda-beda, maka kita sebut sebagai trimetil. Jika satu metil, jika 2 dimetil. Nah, kali ini kita sebut sebagai trimetil. Karena cabang-cabangnya tadi nomor 2 ke atas, 2 ke bawah, dan 3 ke atas, maka struktur ini kita namakan sebagai 2,2,3 trimetil. Nah, 2,2,3 trimetil butana. Harap diingat bahwa 3 atom C jika bergabung bisa membentuk propil. Namun rantai utama itu harus lebih panjang dari cabangnya. Nah, sini. Walaupun jika kita gambarkan
sebagai 3 atom C yang bergabung menjadi satu seperti ini, kita bisa menyebutkan rantai ini adalah propil. Namun, peraturannya, rantai utama harus lebih panjang daripada rantai yang bawah. Nah, kalau gini kan berarti kan rantai utama kan yang ini. Ini ada 4 kan, sedangkan rantai utama tuh kita pilih yang terpanjang. Kalau misalnya kita gini ngambilnya, nah ini ada 5, berarti ini salah. Yang benar adalah ini. Nah, seperti kita sebut tadi, kalau misalnya ini kan namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Itu sudah ada di nomor 6. Atom C tidak bisa kita lepas lagi karena tidak mungkin membuat heptana dengan 3 rantai atom C. Jika rantai utamanya ada 3, otomatis rantai cabangnya ada 4. Sedangkan peraturannya rantai utama harus lebih banyak daripada rantai yang bercabang. Maka sehingga inilah jumlah isomer alkana pada heptana berjumlah 9. Nah, sampai sini pembahasan kita tentang jumlah isomer alkana dan namanya dengan rumus kimia C7H16. Terima kasih buat yang telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian, bisa menambah ilmu dan wawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.